Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, seorang pria linglung sedang duduk di sana. Suzuki? Tinggalkan dia sendiri. Apa? Hunter dengan cepat mengerti. Suzuki adalah pemburu yang direkrut dari negara R belum lama ini. Sejak melihat buletin berita, matanya tak pernah lepas dari layar ponselnya. Kita masih harus menyelesaikan apa yang harus kita lakukan, ayo pergi. Ah bagus. Keduanya meninggalkan Suzuki dan menaiki kendaraan komersial Guild. Begitu saja, kendaraan komersial yang penuh dengan pemburu elit mulai melaju ke tujuan mereka satu demi satu. Ah, panas, panas. Reporter Jin menjatuhkan puntung rokok di tangannya dengan ketakutan. Sedikit kesal, dia menginjak keras puntung rokok yang jatuh di atas pasir. Tapi ini hanya sesaat, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan puntung rokok. Reporter Jin melihat kendaraan yang berhenti lagi. Para pemburu yang keluar dari mobil tampak familiar, bukankah orang-orang itu adalah pemburu elit dari perusahaan Hunter? Reporter Jin bingung harus berbuat apa. Chai Jung-in, Cha Hei, Yun Jeng-ho, ya? Dan San Ki-jun? AC dari Great Guild datang satu demi satu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua kartu truf dari persekutuan perusahaan Hunter telah datang. Tanpa diduga, setelah Wu Zhenze tiba di tempat kejadian, akan ada begitu banyak pukulan besar. Tapi portalnya C-level. Reporter Jin menelan ludah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dalam keadaan normal, kepala seksi Wu Zhenze yang akan menjelaskan situasinya, tidak seperti biasanya diam tentang kejadian ini. Oleh karena itu, reporter Jin hanya bisa menggunakan tembakau untuk menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Ada puntung rokok di kakinya. Mengabaikan mata sedih reporter Jin, Wu Zhenze dengan cepat berjalan menuju Cui Zongin. Sama seperti Wu Zhenze barusan, Cui Zongin juga tidak bisa mengalihkan pandangan dari pelabuhan teleportasi. Sialan! Sialan! Apa-apaan itu? Aura jahat yang mengalir keluar dari port teleportasi membuatnya bersumpah. Berbeda dari Wu Zhenze, yang memiliki perasaan superior di antara para pemburu tipe pertempuran, Cui Zongin adalah pemburu tipe sihir terkuat di negara ini. Bahkan bisa dikatakan Chai Jung-in adalah yang terkuat selain Baek Yulho yang memiliki mata monster dan Seong Jinwoo yang kemampuan persepsinya berbeda dimensi. Bisakah itu dilakukan? Wu Zhenze bertanya padanya. Cui Zongin tidak melewatkan arti, saya tidak bisa melakukannya, yang terkandung dalam pertanyaan ini. Apakah Hunter Seong Jinwoo ada di sana? Dia menjawab dengan sedikit kepahitan. Ya, di dalam. Cui Zongin mengangguk. Betul sekali. Selain Seong Jinwoo, siapa lagi yang bisa memulai pertempuran seperti itu harus dikatakan. Siapa lagi yang bisa melawan lawan yang memancarkan kekuatan sihir seperti itu? Apakah dia ingin menyelamatkan planet ini sendirian? Dia tanpa sadar mengungkapkan pikiran batinnya. Tapi Wu Zhenze tidak bertanya balik, melainkan mengangguk dengan ekspresi berat. Itu benar-benar mungkin. Aku akan masuk dan melihat apakah tidak apa-apa. Aku juga berutang budi pada Hunter Cheng Jinwoo. Jika binatang ajaib ini tidak dapat dilawan oleh Cheng Hunter dan divisi Hunter, maka tidak ada seorang pun di negara Hai yang dapat melawan mereka. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat membantu Hunter Cheng menyingkirkan monster-monster ini, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Apa? Cheng Hunter. Reporter Jin, yang berdiri tidak jauh dan mendengarkan pembicaraan mereka, menatap dengan mata terbelalak. Apakah Seong Jinwoo Hunter di Dungeon? Reporter Jin melirik portal dan kemudian melihat sekeliling. Hanya ada 2 pemburu level S yang telah tiba di sini, dan jumlah pemburu level A tidak dapat dihitung dengan 10 jari. Tidak hanya itu, bahkan Hunter Seong Jinwoo ada di penjara bawah tanah cerang ini. Pena catatan, buku catatan. Reporter Jin dengan cepat mengeluarkan buku catatannya seolah-olah dia telah mencium berita besar itu. Mulai sekarang, singkatnya, tidak. Aku tidak bisa melepaskan satu adegan pun. Saat perhatian dunia tertuju pada peristiwa di negara R, ini adalah kesempatan eksklusif untuk melaporkan 3 pemburu peringkat S dan berita asosiasi. Itu sebabnya kepala seksi Wu Zhenze tidak mengatakan apa-apa. Hunter Seong Jinwoo adalah objek perlindungan informasi,
dan dia adalah orang penting di bawah manajemen khusus Asosiasi Hunter. Sekarang reporter Jin juga mengerti mengapa Wu Zhenze tidak bisa berbicara tentang situasinya dengan santai. Saat Wu Zhenze dan Cui Zongin berbicara, para pemain elit juga bersiap-siap. Pemburu perisai daging bertanggung jawab atas baju besi, pemburu serangan bertanggung jawab atas senjata, dan pemburu penyembuhan bertanggung jawab untuk membawa peralatan magis. Seperti yang diharapkan dari para pemburu dari guild terkuat, mereka dengan cepat menyelesaikan persiapan mereka. Setelah Cui Zongin dan Cahai saling memandang sebentar, dia mengangguk. Setelah mengkonfirmasi tim penyerang, Cahai juga mengangguk. Itu berarti persiapan dan inspeksi sudah selesai. Para pemburu dari divisi inspeksi yang telah lama menjaga portal telah melakukan persiapan. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Wu Zhenze berbalik dengan ekspresi berat. Ayo pergi. Jalannya panjang. Meski maju dengan kecepatan tercepat, tidak ada tanda-tanda memperpendek jarak. Meskipun mereka semua adalah pemburu tingkat tinggi, kecepatan gerak mereka juga berbeda. Di antara mereka, Hunter Chahein adalah yang tercepat. Dan saat dia akan kehabisan, Cui Zongin meraih pergelangan tangannya. Apa gunanya seorang pemburu mobil pergi sendirian? Meskipun saya dapat memahami keinginannya untuk membantu Hunter Seong Jinwoo, tetapi jika ini terus berlanjut, semua orang akan berada dalam bahaya. Jika semua orang dipaksa mengikuti kecepatan pemburu mobil, ritme keseluruhan akan terganggu. Kata-kata Presiden benar. Chahein berjalan menuju ujung barisan dengan ekspresi tenang. Melihat punggung Cahei, Wu Zhenze bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Sepertinya rumor itu benar? Apa? Mendengar bisikannya, Cui Zongin bingung. Tidak apa-apa. Wu Zhenze menghindarinya dengan samar. Meski masih ragu, Cui Zongin masih melihat ke depan lagi. Sihir jahat yang menyeramkan memancar dari kedalaman penjara bawah tanah. Anda harus bergembira. Hunter Seong Jinwoo, yang ingin masuk lebih dulu, sama-sama fokus. Semoga belum terlambat. Sekarang tidak ada cara lain untuk membantu Seong Jinwoo Hunter selain mendoakannya. Kamu tidak boleh lengah, kamu harus bergerak maju secepat mungkin. Ketegangan yang berlebihan, bagaimanapun, dapat menumpulkan tubuh. Untuk meredakan ketegangan, Cui Zongin bertanya kepada Wu Zhenze, bagaimana Hunter Cheng bisa masuk? Meskipun aku tidak tahu situasi pastinya, menilai dari deskripsi informan, Hunter Seong Jinwoo sepertinya sudah tahu bahwa ini adalah penjara bawah tanah ganda sebelum masuk. Begitukah? Ekspresi Cui Zongin menjadi serius. Apakah ada sesuatu yang kamu pedulikan? Bukan hanya rasanya sedikit aneh. Aneh? Saya telah melakukan beberapa penyelidikan terhadap Hunter Cheng. Cui Zongin adalah ketua divisi Hunter. Dia memiliki kewajiban untuk membuat guild lebih kuat, jadi wajar saja jika dia sangat tertarik pada Hunter Seong Jinwoo. Itu pernah terjadi di sekitar sini sebelumnya. Dia dengan cepat memahami arti di balik kata-kata Cui Zongin. Wu Zhenze, yang secara pribadi menyelidiki kejadian itu, mengetahuinya dengan sangat baik. Seong Jinwoo juga memasuki penjara bawah tanah ganda setengah tahun yang lalu. Dan sekarang, dia sekali lagi memasuki penjara bawah tanah ganda. Bagi mereka yang mengetahui hal-hal ini bukan kebetulan. Seperti yang diharapkan Wu Zhenze, Cui Zongin membicarakan masalah ini. Bukankah aneh kalau dia melewati penjara bawah tanah ganda 2 kali sepanjang hidupnya, dan dia menemukannya sendiri untuk salah satu dari mereka? Wu Zhenze tidak menjawab. Seperti yang dikatakan Chai Jung-in, Seong Jinwoo menyembunyikan banyak hal di balik tabir. Dungyeon ganda, kebangkitan ganda, dan kemampuan unik. Dan satu hal yang tak terbantahkan, yaitu pergaulan, tidak, seluruh negeri sangat membutuhkannya. Jadi setelah mengetahui bahwa Cheng Jinwoo telah memasuki portal, bahkan jika dia belum mendapatkan izin dari atasannya, Wu Zhenze secara pribadi meminta dukungan dari Hunter S Guild. Tidak peduli metode apa yang digunakan, keamanan Hunter Cheng Jinwoo harus dipastikan, dan belum terlambat untuk mengajukan pertanyaan. Wu Zhenze, yang tenggelam dalam pikirannya, mengangkat kepalanya. Ada. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.